Bangsa Indonesia mempunyai kurang lebih penduduk 270 juta. Sangat luar biasa, padat dan ramainya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya, tapi banyak sekali rakyatnya yang masih menderita, bahkan susah. Mengapa bangsa yang hebat itu bisa menjadi susah atau lemah? Macarum kali ini bersama saya, Ramarian. Jangan kemana-mana. Ada peribahasa tua yang mengatakan bahwa tongkat ditanam jadi tanaman. Begitu subur, begitu makmurnya bangsa Indonesia ini. Tapi sekali lagi kita lihat ke belakang, banyak sekali rakyat Indonesia itu yang menderita, ya kan? Kenapa? Segala hal dibuat menderita, dibuat tidak nyaman. Bahwa disinilah tugas kita bersama untuk menjaga bangsa ini biar terus indah, bangsa ini biar terus berkarya, dan tentunya buat kita juga tentunya. Dan alhamdulillah, satu sosok yang kali ini akan ngobrol bersama saya di Macarum sangat luar biasa. Seorang, bukan pemuda sebenarnya, sudah agak tua. Ya, beliau adalah guru saya, sahabat saya, sangat luar biasa, salah satu aktivis dakwah. Beliau juga seorang wira swasta halal. Kita tekan di halalnya ya, karena beliau juga termasuk mujahid yang berjihad dari hampir 12 tahun, mantan pegawai bank dengan gaji yang cukup lumayan, sekarang memilih untuk hijrah, berdagang, wira swasta. Bahkan kadang-kadang beliau ridho, rela, hina dan nista untuk memanggil beras sendiri, ya. Tapi jangan salah, ini dia sosok yang luar biasa untuk Macarum kali ini. Beliau adalah David Sutarsa. Selamat siang, Kang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah bisa ketemu nih. Luar biasa ya. Tapi ada nggak enak tadi dibilangin. Tua ya. Alhamdulillah. Ya, sosok yang sangat luar biasa ini ya. Beliau adalah sering sekali saya juga bar-event bareng, katakan gitu kan. Iya, berkegiatan bareng ya, alhamdulillah. Berkegiatan bareng, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan banyak sekali juga kadang-kadang yang kita lakukan itu banyak kali yang menentang kita ya sebenarnya kan. Ya. Luar biasa, luar biasa ya. Tantangannya ya. Nikmatnya seninya itu ya. Ya, insyaallah. Luar biasa. Kang, saya sempat baca biografi seorang Kang David Sutarsa ini. Enak kita panggil apa? David atau Pak Sutar? Aduh. Kang aja, Kang. Pak Sutar kolot. Kang David sehat terus tentunya. Alhamdulillah sehat. Aktivitas hari ini gimana? Alhamdulillah lancar dan cukup, insyaallah. Luar biasa, alhamdulillah. Luar biasa sekali, Kang. Di sini sebelum kita ngebahas siapa sih sebenarnya beliau ini, kalau tadi cuma ada sedikit prolog dari beliau, dari saya menyampaikan tentang profil seorang Kang David. Aktivitas selama corona? Alhamdulillah aktivitas tetap berdagang online, tetap ya tadi ya tugas khususnya berdagang, terus ada beberapa kegiatan ya di tempat-tempat yang biasa kita intens saja untuk keumatan, insya Allah. Alhamdulillah masih ada kesempatan untuk berperan aktif, berperan baik untuk keumatan tentunya. Amin, insya Allah. Kalau kita bicara tentang umat, ini berarti konsepnya jamak, betul nggak? Betul. Bukan perseorangan, Betul. bukan corporate, bentuknya jamak. Ini yang keren ya. Kalau tadi kita dengar, sedikit saya sepet kata orang Sunda, ya. Cepet. Ada istilah tadi kata pedagang atau wira swasta halal. Beliau juga masih aktif sebagai aktivis dakwah ataupun sebagai mantan pemain bank. Mantan pemain ya. Pemain bank selama kurang lebih 12 tahun. Dan alhamdulillah mendapatkan hidayah untuk bergerak untuk umat sekarang. Dan beliau juga adalah seorang penggerak, bisa dikatakan sebagai ketua dewan pembina. Wuh, Masya Allah. berat banget tuh ya. Oh, udah dewan itu gitu ya. Dewan. Tapi bukannya duduk di sana kan yang mau di reshuffle kan? Oh enggak, alhamdulillah. Jadi ketua dewan pembina amanah Quran, maksudnya ada amanah yatim yang dalam semua naungan itu adalah di amanah umat.
Kang, kita pengen sedikit tanya nih, ya. Sebelum kita ngebahas masalah amanah umat, kita pengen tahu dulu nih, bisnis di masa pandemik ini di mata seorang Kang David yang lebih memikirkan keumatan daripada buat personal atau pribadi. Ya, ya alhamdulillah kita berpikir dengan masa corona ini ada positif negatif mungkin. Tapi di sini ada segi positifnya dengan online tadi, berdagang online, door to door. Ya alhamdulillah untuk kita sebagai pedagang ini suatu momen yang pas nih, karena orang kepada mau keluar. Nah kita masuk ke sasaran masyarakat yang stay at home. Oke. Nah sekarang coba ceritain Kang, gimana titik awal dari seorang David Sutarsat, Sutar ya, enak banget ya. Karena gue manggilnya Pak David, Kang David, pas dapat nama Sutarnya ketahuan namanya. Kan titik balik sebagai pejuang dalam artian harus melepaskan, merelakan kerjaan yang dalam artian udah comfort zone, nyaman. Sekian belas tahun ya, kita bayang ya teman-teman, sekian belas tahun di posisi bank, udah keluar out of the box. Sekarang apa sih, ada kejadian apa yang membuat antum bisa keluar? Ya sebetulnya awalnya sih ada seorang teman. Sebetulnya dulu satu kantor juga di dua tempat bank asing tersebut, beliau bareng sama saya. Cuma pas terakhir beliau bilang, Pit, coba baca Al-Baqarah 275 sampai 279. Ketahuan kan gak pernah baca Qur'annya gitu. Pas saya baca, astagfirullahaladzim, innalillahi, ini kok ada riba gitu. Akhirnya saya berpikir, itu 2011 Pak. 2011, pas saya lihat, saya pertimbangkan, ternyata masih banyak pro dan kontra. Nah akhirnya ada suatu momen 2013, saya dapat di ujian, bukan azab, nggak tahu gitu ya, bingung menyebutnya. Saya dapat serangan jantung mendadak. Dan 2013 itu dokter di salah satu rumah sakit swasta di Bandung bilang, ini harusnya sudah nggak ada. Nah akhirnya saya pikir, ada apa ini? Setelah berpikir lagi, saya buka-buka lagi, ya mungkin ini Allah ngasih kesempatan nih supaya antum ini, kamu ini harus hidup yang lebih baik lah, jangan kerja di tempat seperti ini. Ya karena selama kerja di bank pun ya sedikit sharing nih teman-teman ya, banyak gaya yang wow, maaf ya, hutangnya juga banyak Pak. Tekanan gaya itu pandirus dengan tekanan. Pakai teori fisika kita ya. Kalau pakai fisika terlalu banyak gaya, terlalu banyak biaya akhirnya. Jadi tertekan lah ujung-ujungnya. Nah alhamdulillah 2013 Bismillah, dan beberapa kajian juga ada ustadz-ustadz ya, insya Allah saya ikutin. Akhirnya 2015 akhir memutuskan untuk resign. Ya. Masuk di usia 12 tahun ya. Hampir 12 tahun. 12 tahun masuk. Tepatnya. Nah, Kang, ada itu nggak? Sebenarnya kerja di bank tidak ada salahnya ya. Maaf ya buat para sobat maca. Silakan Anda memikir dan menelaah sendiri aja ya. Nah, gini, ada suatu yang berat nggak pas menerima kenyataan bahwa ya saya harus keluar, bocor ya? Bocor. Bocor tadi ya, masuk tenangannya, ayo suara bayi, back soundnya tekan, keren ya, bahasanya berat kali saya tadi. Iya, meronta-ronta, astagfirullahaladzim. Kita lanjut, titik balik sudah, tadi nggak sampai mana kita tadi? Ya, teman-teman ada yang kita sampai mana tadi? Resign dari 2013. Nah, 2015 ya? 2015 resign. Ada sesuatu yang berubah nggak, atau tekanan dari keluarga yang biasanya sudah dapat porsinya jelas, jam kerjanya jelas, ini buat ini buat itu, nah sekarang harus berubah. Ini dia, ini curcol, silakan. Ini curcolnya berat juga ya. Nggak, biar yang lain juga, teman-teman yang masih di lapangan sana ya, buat yang masih aktivitasnya dan sekitarnya seperti tadi, silakan. Life is choice, itu pilihan. Nah mungkin ini pengalaman dari teman kita, Kang David, silakan Kang. Ya pasti ya, udah zona nyaman gitu ya, kerja di perusahaan bank asing, orang pada mau ke bank tersebut dengan gaji lebih dari setahunnya itu bisa lebih dari 15 kali gaji, orang 12-13. Nah kita THR aja 2 kali ya, maaf THR 2 kali bonus ya. Cuti juga dibayar kita, 1 kali gaji. Nah tapi itu zona nyaman, tapi karena saya lebih takut sama Allah. Di saat zona nyaman ini yang agak berat, pertama itu istri dulu.
Emang berat badan dari sampai 70, 80 Berat badan alhamdulillah sampai Istri. sekarang 60. Istri yang berat. Oh, Yang normal. berat kan kata istri. Kita lanjut. Istri yang lebih berat ya. Jadi ya saya harus ngasih pengertian, Iya. ngasih arahan, ngasih sedikit penjelasan. Alhamdulillah istri di saat pas resign itu sudah mendukung. Nah, memang yang agak berat pasti ke orang tua ya, apalagi orang tua sendiri udah biasa hidup enak, ada rumah, ada kendaraan. Nah sekarang mungkin maaf ya sedikit tidak semua orang bisa sama. Kalau saya dinolkan, Dicuci semua ya. dicuci semua, karena saya kerjanya di tempat riba. Udah gitu nyicilnya pakai riba. Ini buat saya pribadi ya, buat teman-teman silakan pilihan masing-masing yang masih kerja di bank tapi cepat bertobat. Terus itulah yang jadi PR, tapi saya yakin Allah akan menolong. Oke. Awalnya pasti akan ketakutan nanti makan apa, biasa hidup enak, duduk di belakang meja, contoh gitu ya, pemikiran orang seperti itu. Tapi insya Allah kalau ini karena Allah, nah ini hijrah itu karena Allah, insya Allah saya yakin Allah akan berikan jalan yang terbaik. Gitu. Indah. Ini Gitu, jadi Kak. highlight kita ini kata-katanya kayak luar biasa kan ya. Insya Allah. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang tadinya sudah biasa harus dihilangkan menjadi kebiasaan yang baru lagi ya. berarti. Betul. Betul kan? Dan benar-benar harus dibersihkan, dicuci semuanya, pasrah kembali ke Allah. Insya Allah. Enjoy sekarang ya. Alhamdulillah lebih Masya tenang. Allah. Itu sosok personal Ya. atau kehidupan new life dari seorang Kang David. Terus tiba-tiba nih ada kejadian apa lagi hingga membulatkan tekad untuk menjadi pejuang di amanah umat. Penasaran sebenarnya amanah umat ini apa Mas sebenarnya? Apa ya? Apa kan? Ada yang tahu? Dapat hadiah kita kasih giveaway? Apa? ya kebetulan di saat resign itu ya sedikit nyambung tadi. Oke. Pas orang bilang nanti kamu makan anak istri gimana? Oke. Ya, Masya Allah dengan izinnya Allah dapat hadiah luar biasa. Ada Ustadz punya yayasan Oke. penghafal Quran. Masya Akhirnya Allah. saya ikut andillah di situ. Dan itu dari nol juga. Dan ternyata Masya Allah yakin sama Allah, jangankan rezeki untuk keluarga, rezeki untuk bareng andil di yayasan penghafal Quran tadi, Masya Allah luar biasa. Allah memperlihatkan kemahabesarannya, kemahakayaannya, dan memperkuat keyakinan saya bahwa Allah itu benar-benar untuk orang yang hijrah itu ada, gitu. Bahwa tinggalkanlah karenaku, maka aku akan ganti. Bahwa rezeki akan dari pintu manapun aku akan berikan. Tapi ingat, yang banyak gaya juga, terus jadi banyak manfaat. Asa, terus gimana lagi? Ada hal apa lagi tuh? Pas sudah merintis bareng-bareng, makin bulat, makin yakin. Makin yakin, ya alhamdulillah terbentuklah. Dulu ada namanya yayasan, langsung aja Amanah Quran. Setelah ini itu kan untuk fokus ke penghafal Quran. Saya punya cita-cita nih, boleh kan punya cita-cita setiap orang? Wah ini anak yatim duafa seperti apa? Pendidikan mereka gimana? Bukan hanya untuk disantuni saja, tapi kan tanggung jawab Rasulullah SAW kan bahwa anak yatim harus diurus. Yes. Bukan Seperti untuk dua makan jari saja. Ya, bukan untuk dikasih makan saja. Yes. Nah, alhamdulillah setelah Amanah Quran saya serahkan ke pembinanya. Alhamdulillah kita buat amanah umat lah ini yang fokus ke anak-anak yatim dan duafa. Itu Kang Lama. Terus dari amanah umat ini sepertinya kan itu hanya rumahnya saja ya. Betul. Saya sedikit baca kampanye profil. Amanah umat itu ada sub-subnya. Betul. Ada amanah yatim, Ada amanah pro, dan juga Amanah care. atau Ya. amanah kesehatan. Kesehatan. Oke Kang, yang sekarang ingin saya tanyakan tuh amanah yatim dulu nih. Itu apa aja tuh sebenarnya? Kegiatannya apa aja? Ya kegiatannya ya sekalian mohon doa juga nih untuk sahabat Maca. Ya insya Allah kita fokusnya untuk pendidikan ke anak-anak yatim dan duafa. Di sana akan berdiri di daerah mungkin Cihampelas ya, Kabupaten Bandung Barat itu Kutab dan madrasah khusus anak yatim dan duafa. Dan Semua itu sudah free. berlangsung ya? Dan alhamdulillah sekarang sudah berlangsung. Berapa sudah persen berjalan. pembangunan sekarang kan? Kalau untuk pembangunan secara keseluruhan sudah hampir, untuk total dengan madrasahnya itu hampir sekitar 60%. 60%. Lahan yang digunakan sekarang baru 3.000 meter katanya. Akan nyambung sampai 2.600, yang di luar itu ada 3, jadi total sekitar 3.200. Oke. Dan kabarnya saya dengar berita terbaru akan pengembangan sampai 1.000 meter. 1.000 10 hektar insya 10 Allah. hektar. Insya Allah minta doanya Masya Allah. sahabat-sahabat Maca sekalian. Alhamdulillah sahabat Maca. Tantangan buat kita, kalau beliau sudah sampai sana, antum masih sampai mana? Masih WhatsAppan? Masih kepo-kepoin? Kang, lagi nggak? Ya.
Itu sudah jelas. Bismillah, insya Allah jadi ladang amal buat akan dan teman-teman. Kita doakan semoga lancar terus. Amin. Nah, akan cintanya dengan anak yatim tadi muncul namanya amanah yatim. Betul. Sekarang ingin saya tanyakan, sudah ada berapa anak-anak di sana? Alhamdulillah yang masuk di data kita dan bareng dengan kita di amanah yatim khususnya ini, Oke. itu ada sekitar 535 anak sekarang. Insya Allah. Dan itu biayanya semua ditanggung oleh amanah umat amanah yatim ini kan, buat biaya hidup nih. Betul. Termasuk makannya, sekolahnya, Ya beberapa. kesehatannya. Betul. Insya Allah. Beberapa. Dan ini Makin- bukan saya aja ya, Hmm. ada timnya juga sih teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Semoga anak-anak sana juga akan kembali mencetak kader-kader ya, seperti Kang Sutar dan teman-teman. Juara. Sabar. Juara. Bisa aja Bapak ini. Baiklah, Kang, itu tadi cerita singkat. Sebenarnya kalau kita kupas habis tentang amanah itu banyak sekali ya. Insya sebenarnya Allah, ya. insya Allah. Nah, sekarang kita akan sedikit beralih ke amanah pro. Ya. Nah, jadi alhamdulillah di sini kita akan banyak belajar sekali ya dari sosok seorang David, sosok teman-teman dari amanah umat ini. Amanah yatim berjalan, Bismillah, tabarakallah. Sekarang sedang berjalan lagi berintis bersama dengan amanah pro. Amanah pro itu apa sebenarnya? Nah, sedikit penjelasan. Jadi tadi amanah umat tadi ya. Oke. Amanah umat itu kalau secara big screen-nya misalnya itu holdingnya. Holdingnya. Nah, di bawah itu ada amanah yatim, ada amanah pro, ada amanah care. Nah, kalau amanah pro itu adalah bentuk untuk bisnisnya, Oke. yang insya Allah untuk mensupport biaya tadi Oke. anak-anak di sini. Seperti itu, kita ada beberapa produk yang kita buat, ada beberapa varian-varian ya untuk menghasilkan pemenuhan kehidupan anak-anak yang Yes. tadi di amanah yatim. Berarti nyata ya perbendayaan umatnya udah mulai tercipta ya. Insya Allah, insya Dari Allah. umat ke umatannya itu Betul, tadi kan, insya ya? Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Kang, ada masalah nggak yang kira-kira yang dialami dari amanah pro sekarang? Mungkin dari marketingnya atau SDM-nya yang masih emang mungkin belum di atas standar gitu. Ya, nah itu mungkin untuk saat ini betul tadi yang Kang Roy bilang, kita masih terkendala dengan SDM juga, Oke. dengan marketnya juga, karena posisi kita kan agak di pinggir nih, Iya. di Kabupaten Bandung Barat. Ya siapa tahu dari sahabat Maca ada yang Oke. bisa bantu, Masya Allah. Insya Allah kita bantu doa. Amin. Amin. Amin ya, kok gak enak gitu sih. Kan, jadi gini, kalau kita bicara tentang keumatan, bicara tentang golongan, dan itu banyak, Islam itu banyak kan. Saya ingat jadi perkataan para ulama kita mengatakan bahwa kita buat kerubunan ini jadi sebuah kekuatan. Ya. Dan mungkin itu juga yang akan Sepakat. digunakan oleh teman-teman dari amanah umat ya, karena mereka mulai makin banyak, Iya, insya semoga Allah. semakin kuat, semakin Insya Allah. manfaat tentunya ya. Hmm. Siap. Insya Allah. Sepakat itu. Sepakat pisan ya. Sepakat. Yang buat selanjutnya ada amanah Oke. care. Ah. Ini sepakat ya. Bisa itu nggak facial gitu kalau mereka? Kalau maaf nih, kalau bayangan saya tentang amanah care itu tentang kayak apakah mungkin kayak perawatan Beauty gitu skin ya. Oh salah ya. Putih gigi, glowing, Waduh. bukan seperti itu ya? Kita mengglowingkan anak yatim dan doa. Wih, jangan. Itu beda tujuan betul. Biar Oke. mereka lebih Oke. charming, Oke, gitu oke, kan. oke. Toh kucel dah kok masuk anak yatim kucel, ya. Oh iya, itu yang kadang-kadang ingat perkataan Umar ya, bahwa Ya. Muslim itu hebat, kuat, bersih. Betul, kan? itu. Biar kita bangga kepada dunia, percaya pada kekuatan yang ada pada diri kita kan. Sepakat. Masya Allah. Umar siapa cek batur gitu kan? Iya. Umar siapa? Sok Umar siapa? Masya Allah. Ya amanah care itu kan ya sebetulnya salah satunya ya. Mungkin tadi bisa sepakat juga ke situ. Jadi yang paling utama sekarang kan untuk kesehatan. Betul. Kesehatan sekarang kan kita tahu ya seperti apa. Nah kita akan fokus ke keluarga anak yatim dan duafa, dan kita akan memberikan pelayanan kesehatan insya Allah gratis. Oke. Dan kita bekerja sama dengan salah satu rumah sakit yang ada di daerah Cimahi, Oke. alhamdulillah. Dan kita pun ada rutin untuk pengobatan gratis on the spot di wilayah Oke. pesantren yang di Cihampelas ini. Oh iya, saya sempat membaca berita tentang pergerakan teman-teman dari Amanah Umat, kejadian yang di Cililin, Cipanas ya. Itu yang menurunkan sampai 70 dokter untuk perawatan, melayani kesehatan gratis. Itu gimana kan kronologinya? Kok bisa seperti itu? Ya kronologisnya tadi dari program Motifnya apa? Bunga-bunga, kotak-kotak? itu sebetulnya bulat-bulat. Oh, kadot. Ya lucu. Ya karena tergerak bahwa di sekitaran itu kan ada pesantren yang lain Iya. juga,
dan masyarakatnya kita pun mengedukasi tentang menjaga kesehatan Oke. yang baik, tapi langsung terjun ke masyarakat, bukan hanya pakai media saja. Yes. Dan di sini pun kita ada kegiatan pengobatan gratis ya, menjadi salah satu program si Amanah Care ini supaya langsung menyentuh ke masyarakat. Itu kejadiannya pas lagi pandemik atau COVID ini lagi panas-panasnya ya? Awal sih, wah ini dibahas juga nih. Awal sebelum insya Allah. Sebelum ya? Insya Allah. Oh, jiper lu ya. Bukan JPR. Karena apa? Iya. Ini sebelum wah begitu Oke. berat gitu. Tapi itu luar biasa ya. Iya. Tim dari Amanah Umat yang bisa mengumpulkan, mengcover dari dokter. Tapi yang saya tahu ada spesialisnya juga. Ada dokter spesialis juga hadir. Itu benar total 70 dokter. Insya Allah 70 dokter semua. Jadi dari 70 dokter itu kegiatan kemarin berapa hari lama? Cuma 1 hari? Cuma 1 hari saja. Satu hari ya? Di sana pun ada sultan masal juga sih. Iya. Sudah termasuk luar biasa banget. Jadi sudah mulai jalan semua dari yang kesehatannya juga gitu. Ya. Kira-kira nih dari 3 sini udah jalan, Amanah yatimnya, Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terus juga ini padat banget ya kita ya, langsung bahasnya ya. Iya. Padahal itu sebenarnya bisa banyak materi loh. Waduh, Lebar padat banget juga. loh. Amanah yatimnya nanti padahal ya, Iya. Amanah Pro-nya nanti gitu. Biar cepet aja sih ya. Masa luar biasa ya kalau kita dengar cerita dari Kang David pengalamannya. Nah, kalau kita bicara tentang pengalaman, otomatis akan berpikir tentang usia. Bukan usia antum, mana tahu antum sepuh. Iya kan? Masih muda begini semua. Usia dari Amanah Umat sendiri, sebenarnya kita pengen tahu tuh berapa lama sudah berdiri sampai sekarang ini. Berdiri Sudah bisa bergerak begitu, terobosan yang luar biasa. sekitar 2 tahunan. Baru 2 tahun. 2 tahun. Masya Allah, makin era ya. Bingung pun gitu ya. 2 tahun dengan pergerakan, maaf lagi nih. Kira-kira kalau dikalkulasiin tim yang ada tuh sekarang yang aktif dari tahun pertama sampai sekarang tuh berapa orang? Itu sekitar 30-an. 30 orang. Dan banyaknya the power of mak-mak. Nah Benar, itu benar. kuncinya. The power of mak-mak. Karena the power of mama itu adalah tiada tanding, tiada banding. betul, saya wari ngelawan mama. Betul. Karena mama maha benar mama dengan segala caciannya. Eta kudu sabar, Pak. Ada cerita yang penunggu sumur tentang mama kalah galak sama mama. Kata Pak Ustadz seperti itu kan. Iya. Jadi hampir 30 orang dan 30 orang. rata-rata itu adalah emak-emak, Mak-mak. bunda-bunda gitu. Bunda-bunda, Yang ibu-ibu luar militan. biasa. Ibu-ibu militan yang luar biasa, bener itu. Luar biasa. Dan Kang, maaf, tadi kita kalau masalah ke humanware, kemanusiaan, keumatannya kurang lebih 30 orang yang aktif yang berkontribusi untuk Amanah Umat ini. Maaf sekali lagi, kalau misalnya bisa disebutkan kira-kira dari tahun pertama sampai sekarang dana sudah dikumpulkan untuk pergerakan ini sudah berapa banyak? Kayaknya nggak tercatat ya. Kalau tercatat ya? Kita mengalir aja. Estimasi, mengalir aja. estimasi ada sudah 5 miliar? Ya bisa Lebih. kurang atau bisa lebih dari Iya, segitu. karena saya dengar terakhir yang ada yang mewakafkan sampai 3,5 M. Nah itu untuk yang satu lagi. Oke. Ya. Jadi di sini akan makin muncul kecemburuan ya kepada Anda para mujahadah yang kira-kira ingin berkontribusi juga untuk pergerakan teman-teman kita ya Kang ya ke Amanah Umat ini. Boleh untuk bergabung sebenarnya Kang ya. Banget, buka siapapun. tulisan ya. Terbuka, insya Allah. Alhamdulillah. Mungkin juga di sini akan ada lintas komunitas, lintas profesi ya. Pas Alhamdulillah. terasa banget ya. Yang ada dokter mungkin bisa berpartisipasi ke Amanah. Care-nya. Kayak tadi biar glowing. Glowing, gitu gitu. Anaknya itu glowing gitu. Tapi saya nggak Gitu. glowing ya. Kayaknya saya dulu. Akang rada glowing sih, tapi tidak juga hitam. Saya tidak mengatakan Itu hitam. pengaruh cahaya sebenarnya. Kalau Akang kan cuma abu-abu tua kan. Coklat muda. Untung nih abu-abu mau cepat. Oke, ya. Tadi Ya. budgeting sudah terkumpul seperti itu. Kita akan sedikit pakai notes ya, rada-rada ngebut kali ini. Sudah kita bahas semua pergerakan yang udah terjadi ataupun yang udah dilakukan oleh teman-teman dari Amanah Umat. Dan sekarang, apakah dengan bendera yang sama juga? Kalau tadi di Cililin, Cipanas, Ciamplas, Cililin. Ya. Dan saya dapatkan kabar terbaru dari sosial media ya. Wih, heboh banget ya. Bahaya juga di sosial media. Akan melakukan pergerakan terbaru. Sedangkan yang lama ini saja teman-teman ya, sobat baca,
Ini dia. Bocor. Rada-rada gerah. Ya. Ini kembali kita cobain. Ini apa, Erik? Andalas coklat terbaik. Masya Ini Allah. kepada yang sudah memberikan inspirasi Masya kita dari Allah. Our Cafe. Silakan cobain. Maaf nih. Ya, saya juga Mantap mencoba. nih Terima sahabat-sahabat kasih. maca nih, Our Coffee. Masya Kang Eri Allah. dari Our Cafe. Terima kasih Coklat barista ya? pilihan. Ya. Ini dari Our Cafe Bandung, Kang. Ini bisa juga dilihat nanti di sosmednya ya. Ya. Our Cafe. Silakan di IG-nya. Dan ini kenapa kalau saya sendiri ngasih coklat dan saya juga memberikan spesial pada Kang Coklat dari juga. coklat juga biar menambah darah. Amin. Biar nambah tenang. Ya. Efek rileks kan, yang kita tahu dari coklat ini adalah efek rileks biar tidak depresi karena kata orang kursi itu adalah kursi dispenser, Kang. Oh, panas ya? Panas dingin. Iya, dari tadi panas sih. Bocor juga. Kalau orang biasanya kursi panas, kalau kita dispenser sekali saya bilang. Dispenser. Jadi dispenser seat itu ada panas ada dinginnya, kan. Iya. Jadi akan meriang. Karena panas teman-teman ya studio kita. Dan saya akan coba dulu Our Cafe Andalas ya. Boleh order juga di platform udah bisa ya teman-teman ya. Andalas sudah ada. Jadi boleh di jaringan berbayar. Masya. Boleh dicoba. Klik aja, follow aja @ourcoffee.id. Masya Anak coba lah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kang, Jadi dispensernya dingin ini. terang asal Kepala jadi dingin, terang gitu ya. Relax, pandangan. Satu lagi. Sekali lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi gini Kang, di Our Coffee ini ya, tidak hanya ada coklat. Masya Allah. Sebenarnya masih banyak varian lain yang saya tahu itu ada kopi. Oh, Yang kopinya Masya itu Allah. asli itu adalah kopi giling bukan kopi gunting, ya kan? Paham. Wah. Terus juga ada green tea Kang ya, green tea dan juga ada lemon. Jadi insya Allah dengan barista yang syar'i Masya Allah. sesuai sunnah. Dan alhamdulillah kami pun kalau masalah kopi, kami dan teman-teman Our Coffee maksud saya itu sudah memiliki petani sendiri. Masya Allah. Jadi sudah berkontribusi, sudah bekerja sama dengan petani yang ada di daerah Cikawari, Cikorea. Sudah panen sendiri, jemur sendiri, mengolah sendiri sehingga jadi siap saji untuk Anda tentunya. Masya Allah. Ya. Kayaknya perlu diikuti juga ini. Bagus nih untuk akroknya. Kita gabung ya, kita akan belajar ya. Insya Allah, insya Antara, Allah, insya Allah. Maca corporate sama Amanah umat korporat. corporate. Insya Allah. Kang, Ya, siap. kita belum game ya, masih ada waktu ya. Masih ada pertanyaan lagi ya. Kang, sekarang kita akan merapat ke next project dari Kang David atau masih bendera yang sama yang satu ini? Kepanjangan tangannya saja lah. Masih. Insya Allah, insya Allah. Nah, apa tuh Kang? Sampai menjelajah ke Garut sana, perjalanan dari Bandung 3,5 jam dari Medan sangat luar biasa. Kemarin kita tadi ngobrol, yuk maca ke sana yuk katanya gitu. Kita lihat perkembangan teman-teman yang lagi bergerak di Garut kata. Di mana? Bang Bolang. Bumbulang, Garut. Tuh. Tapi medannya luar biasa. Luar biasa banget kan, Kang? Alhamdulillah. Indah kan ya? Touring luar biasa Touring indah. luar biasa. Kang, bocorin dong buat teman-teman yang sobat Masya mungkin yang ada di Garut dan sekitarnya yang pengen berperan juga silakan. Insya Allah di sana, alhamdulillah atas izin Allah, kita mendirikan Rumah Quran bin Auf. Masya Allah. Nah, ini untuk teman-teman sahabat istimewa kita, anak-anak yatim duafa, dan untuk yang umum kalau di sana insya Allah. Kita Terus? ingin mengenalkan ke teman-teman bahwa cinta Quran itu adalah luar biasa. Kenapa dipilih Garut? Kenapa dipilih Bang Bolang? Harus saya bicarakan tidak ya? Ya kebetulan di sana ada satu pesantren tapi ya memang sudah tidak berjalan, dan di sanalah Kurang mungkin terperhatikan juga. ya tidak terperhatikan juga. Ya, ini yang mengetuk tim saya untuk membuka itu anak-anak supaya bisa lebih paham dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, karena dapat info dari saya itu sekitar hampir 6 atau 7 tahun gitu, itu pengajian anak-anak sudah tidak ada. Jadi ya insya Allah kita buka di sana, berkontribusi di sana, bekerja sama dengan para tokoh di sana dan masyarakat di sana. Alhamdulillah sudah berdiri Rumah Quran bin Auf. Rumah Quran bin Auf Gitu. itu mondok termasuk Di sana ada yang mondok, ada yang pulang pergi.
Sudah ada berapa santri kurang lebih sekarang? Alhamdulillah sekarang sekitar 46. 6 di usianya yang baru. Rata-rata di Bukan maksud saya pergerakan pergerakannya ya. Iya. Pergerakannya ini mungkin baru sekitar 3 bulan. Bray kemana wae, Bray? Bray kemana wae? Ya, baru 3 bulan. 3 bulan. 40. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Usia anak-anak di sana kan? Ya sekitar masa-masa lalu ya 10-12 tahun. Nah Kang, dari semua yang ada, termasuk yang di Garut ini juga, itu apakah menjadi sebuah challenge tersendiri buat Kang buat saya udah zaman banget dengan hal-hal seperti ini gitu. Ibarat jauh kan nggak jadi masalah. Apakah itu emang sudah jadi passion seorang David nih? Akan bergerak seperti itu terus? Insya Allah. Ya inilah tantangannya. Passion saya di sini menjadi challenge saya untuk kedepannya membuat hal-hal yang seperti ini. Ya memang cita-citanya ke daerah pelosok. Berbagi tugas lah. Kita di daerah pelosok. Asik, sepakatan kita ya. Ya, sepakatan. Kita cocok ya. Tapi gini loh, gini ya. Oke, kita udah tahu mungkin itu challenge pribadi, tapi ada challenge atau ada tempat mengalami masalah berat nggak sih dari hal pernah dilakukan dari yang amanah umat, yatim, Quran, Pro dan juga yang baru ini. Jujur loh, nggak semua daerah atau nggak semua orang itu kan kadang-kadang, apalagi seperti di Garut, mereka sudah kadang-kadang mereka ada rasa edik fanatik. Betul. Nah, ada coba dong cerita pengalamannya. Ya pasti ya. Sesuatu yang baik itu, maaf nih, biasa suka ada tantangannya yang lebih luar biasa juga. Tapi enak bermain di sana ya. Nah inilah mungkin kalau udah jadi passion, nah kalau nggak ada tantangan itu nggak asik gitu, gatel gitu. Betul. Ya tapi alhamdulillah dengan tantangan yang tadi kita itu tadi kalau bahasanya kita mensegmentasi masalah, mensegregation masalah, kita lihat dulu, kita buka petanya dulu, kemana kita akan melihat kondisi ini apakah bisa terjadi atau tidak. Ya kita akan lihat kondisi sosial masyarakatnya juga, dan kita ambil tokoh-tokohnya di sana. Itu keywordnya. Kita harus kenal dulu dengan para tokoh yang di sana. Baca medan lah ya kata kasarnya. Ya, luar biasa. Makin seru nih kan sebenarnya, makin gemes saya sebenarnya kan ya. Jangan. Baik, semoga makin diberi kemudahan kelancaran. Amin, insyaallah. Kang, seperti biasa saya kan bertanya kepada narasumber tentang goal-goal yang target besar mereka sebenarnya dalam sebuah pergerakan dan. Nah, menurut Kang David sendiri, amanah umat itu termasuk masih goal kecil atau sudah termasuk goal besar? Atau ada planning besar lagi? Kalau amanah umat sudah masuk ke middle. Nah, sekarang saya bertanya kan, goal besar bagi seorang David sendiri, personal ya, bukan corporate atau bukan beramai-ramai. Goal besar seorang David Sutarsa. Goal besar apa ya? Goal besar ya. Harus dibilang di sini. Oh gitu? Iya dong. Kenapa? Inilah yang membuat inspirasi kepada kita semua dan juga teman-teman sobat macan. Ayo buat sebuah target hidup lo. Betul. Hidup itu semoga bermanfaat dan juga mempunyai cita-cita besar gitu kan. Betul. Nah, bagi seorang David Sutarsa. Pak Sutar. Goal besar saya ingin di setiap pelosok. Yang maaf, kita ingin membuat masjid, membuat pesantren, membuat rumah Quran. Itu di setiap pelosok. Saya bisa nambahin sedikit berperan di goal besar seorang David Sutarsa. Mangga, Masya Allah. Kalau akan bilang di setiap pelosok ingin dijadiin ada masjid, baca Quran, ya. Bagaimana kalau kita sempurnakan dengan bagaimana kalau segala suatu pembayaran listriknya bersama manusia cahaya? Masya Allah, luar biasa juga nih ya. Bagus nih. Kok bagus biasa wae sih? Ekspresinya kurang loh. Oh harus lebih besar ya? Bocor ini. Minum lagi. Jadi itulah target besar atau goal besar seorang David ingin di setiap pelosok itu ya paling tidak terjamah ya. Betul, insya Allah. Itu akan berdirilah masjid yang makmur. Insya Allah. Bukan hanya indah tentunya ya. Betul. Karena harapan kita ada masjid yang makmur buat Betul. bersama. Terus juga di sana Bismillah berdiri pesantren di mana tauhid dan akidah diajarkan dengan baik. Insya Allah. Masya Allah. Ini makin membuat teman-teman yang lain terketuk hatinya untuk segera, ayo kita bergerak, ayo Betul. kita bergerak bersama. Betul. Ingat kata para ulama kita adalah
Ayo kita buat kerumunan yang besar ini, Islam ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Sepakat. Luar biasa. Masalah. Barakallah, alhamdulillah. Sebelum kita akan mendengarkan quote ataupun finishing dari seorang Kang David ini ya. Wah, finishing touch. Kang, selamat datang di Maca Room. Karena di Maca Room juga akan ada namanya One Season. One Season ini adalah Kang proses 1 second 1 question. Di sini Akang harus bisa menjawab pertanyaan kami yang sudah disiapkan oleh tim dari Maca Room. Menjawab pertanyaan secara cepat dan singkat. Oh, Masya Allah. Biar ketahuan. Biar ketahuan bodohnya saya. Aduh. Nanti siapa yang bilang pas aja ya? Atau lambaikan tangan juga boleh. Gak kuat ya. Kalau tidak bisa lambaikan tangan, call the audience atau phone friend. Insya Allah. Cara tetangga. Oke, Kang Haji posisi gimana? Silakan ada ke kiri sedikit. Ya. Beliaunya David. Pas. Oke. Bismillah. Oke. Siap ya. Jadi, Kang, 1 second 1 question. Jawab cepat. Ya. Nggak boleh mikir. Ya 1 second baru 1 detik ya. Jadi cepatnya pas aja ya. Oke. Siap. Insya Allah siap. Tadang. David Sutarsa. Apa arti 24434? Sholat. Oke. David Sutarsa, Anda termasuk manusia yang spesial atau biasa saja? Biasa saja. Diaduk atau dipisahin? Kayaknya dicampur saja, Pak. David Sutarsa, sebutkan Pancasila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. dan nyanyikan sepenggal yang Anda ingat lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Baiklah. David Sutarsa, nyanyikan sepenggal lagu Sunda. Es lilin mah cece kalapa muda. Masya Allah. David Sutarsa, NKRI menurut saya Harga mati. tanah Sunda. Tanah kelahiran saya. Islam, Pedoman hidup saya. idola saya adalah Nabi Muhammad SAW. cerita indah tentang Rasulullah. Salah satunya. Wah, ngedadak begini pertanyaannya. David Sutarsa, banyak orang tidak tahu tentang saya bahwa saya pernah Tetot. Yang terakhir, David Sutarsa, cukup hijab syari atau sampai pakai nikob? Hijab syari. Masya Allah, alhamdulillah luar biasa. Coba aja luar biasa. Untung saya bilang tetot. Luar biasa Kang David, ya. Terima kasih sudah hadir di studio Maca Terima Room. kasih sama-sama. Sukses Maca terus dan sahabat-sahabat buat Maca. Kang David personal pribadi, dan sukses terus juga. Salamkan salam kami ya. Salam teman-teman dari Manusia Insya Allah. Cahaya, dari Maca Room, buat teman-teman yang ada di Amanah Umat Insya Allah. dan proyek-proyek lainnya. Insya Allah kami siap berpartisipasi atau Masya Allah, kami tunggu luar biasa ini. Sebanyak doa buat teman-teman juga tentunya. Amin. Kang, sekali lagi Kang, kesimpulan Kang, menurut Kang tadi Kang, masalah yang sudah Kang bahas, masalah pergerakan umat dan juga jihad ekstrim, menurut seorang David silakan. Cuma hanya beberapa kata buat rekan-rekan, yakin sama Allah, di sana Allah akan menolong kita. Itu aja. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Ingat pada teman-teman semua, yakin kepada Allah, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuat, Allah yang maha kaya. Betul. Allah aja Kang ya. Allah segala. Allah lagi, Allah terus, Allah selalu Kang ya. Selalu, insya Masya Allah. Allah, luar biasa. Ya, terima kasih kepada Anda juga Ibabila, sahabat, maksud saya sahabat Maca, luar biasa. Terima kasih yang sudah selalu mendengarkan, menyaksikan acara kami di Maca Room. Oke, terima kasih sekali lagi Kang. Istiqomah. Amin. Minta Amin. doanya istiqomah. Barakallah. Doakan istiqomah insya Allah. Amin, Doakan amin. insya Allah. Terus juga jangan lupa sobat Maca untuk selalu menyimak program-program yang diberikan oleh Manusia Cahaya di YouTube channel Manusia Cahaya. Itu jangan lupa simak Maca Room ya, dan juga simak jangan lupa nanti Inspirasi Cahaya, dan jangan lupa juga setiap malam Ahad kita akan live on air insya Allah di Basecamp Manusia Cahaya langsung, itu di Ngonspirasi, ngobrol dan ngopi
tapi memberi inspirasi. Barakallahu fiik. Saya Ramarian untuk Macarum pamit. Terima kasih, sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.